Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggoin Sitanggang, NPM 2408260166. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolesitis pada blok gastrointestinal hepatobiliar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koletiasis atau batu empedu. Jadi definisi koletiasis itu adalah kondisi terbentuknya batu di dalam kandung empedu. Jadi batu empedu itu terbentuk dari komponen empedu yang mengalami ketidakseimbangan sehingga mengendap dan mengeras. Jadi secara umum batu empedu itu dibagi menjadi batu kolesterol, batu pigmen atau batu campuran. Sebagian besar kasus koletiasis bersifat asitomatik dan sering ditemukan secara tidak sengaja saat pemeriksaan ultrasonografi. Namun, bila batu menyebabkan sumbatan atau iritasi pada kandung empedu maupun saluran empedu, pasien dapat mengalami nyeri biliari dan komplikasi serius. Kemudian ada etiologi. Jadi penyebab utama koletiasis itu adalah gangguan keseimbangan komposisi empedu. Empedu normal terdiri dari kolesterol, bilirubin, asam empedu, dan fosfolipid dalam keadaan terlarut. Bila keseimbangan ini terganggu, maka batu empedu dapat terbentuk. Beberapa mekanisme etiologi utama itu meliputi supersaturasi kolesterol dalam empedu, sehingga kolesterol mengkristal. Kemudian ada gangguan nukleasi, yaitu proses pembentukan inti kristal kolesterol. Lalu ada penurunan motilitas kandung empedu yang menyebabkan statis empedu. Lalu ada peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi, terutama pada kondisi hemolisis yang memicu pembentukan batu pigmen. Kemudian ada yang ketiga itu ada faktor risiko. Jadi koletiasis itu memiliki faktor risiko yang cukup luas dan sering diringkas dalam konsep klasik. Yang pertama untuk wanita itu mungkin ada umur lebih dari 40 tahun dan juga orang yang kegemukan atau disebut dengan obesitas. Lalu ada kehamilan atau paparan estrogen. Selain itu, faktor risiko lain yang penting antara lain mungkin ada usia lanjut, penurunan berat badan secara cepat, misalnya pasca operasi bariatik. Kemudian ada DM atau diabetes mellitus. Itu ada sirosis hati, penyakit hemolitik, dan juga riwayat keluarga. Lalu ada penggunaan obat tertentu seperti estrogen, kontrasepsi oral, dan total parental nutrition. Kemudian ada faktor ini berkontribusi terhadap perubahan komposisi empedu atau statis empedu. Mungkin selanjutnya ada patofisiologinya. Jadi patofisiologi koletiasis itu merupakan proses bertahap. Yang pertama ada supersaturasi empedu, terjadi peningkatan kolesterol atau bilirubin dalam empedu melebihi kapasitas pelarutan. Yang kedua ada nukleasiasis dan kristalisasi. Kolesterol atau bilirubin mulai membentuk kristal kecil. Lalu ada stasis empedu, penurunan kontraksi kandung empedu menyebabkan kristal tidak tereliminasi dan terus membesar. Yang keempat ada pembentukan batu empedu kristal yang menetap berkembang menjadi batu. Batu yang terbentuk dapat menetap di kandung empedu atau berpindah ke saluran empedu, menyebabkan obstruksi dan inflamasi. Yang kelima ada manifestasi klinisnya. Sebagian besar pasien dengan koletiasis itu tidak bergejala. Namun bila batu menyebabkan iritasi atau sumbatan, dapat muncul gejala. Itu ada koletiasis asimptomatik. Tidak ada keluhan, ditemukannya secara insidental saat USG. Kemudian ada koletiasis simptomatik. Itu nyeri hebat di kuadran kanan atas atau epigastrium. Lalu ada nyeri sering muncul setelah konsumsi makanan berlemak. Nyeri bersifat menetap atau bukan koli usus sejati dan dapat menjalar ke bahu kanan atau punggung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.